kasih. Terima kasih kawan-kawan. Semoga teman-teman nggak jenuh. Ini ya upaya kecil kami, saya Setiana Andrian, dan di belakang ada Sindu Praba. Lalu samping kiri namanya Haji Muhammad Arifin atau dikenal dengan Pipin. Dan terima kasih Astra Jingga berkenan memotret. Wah, ini masuk TV nanti. Dia wartawan untuk dirinya sendiri. Ini judul ketiga, Radia, terima kasih. Langsung follower itu teko kabeh. Nanti tak delete tuh jadi follower atau hater? Oh, hater. Judul selanjutnya, minum dulu ya. Saya bawa kru dong, menemani minum gak cukup ya. Kasih. Puisi-puisi ini adalah buku puisi yang diterbitkan oleh penerbit yang sebenarnya dari seorang musisi kita. Penerbitnya punya Sangkar Anak Pustaka itu dari Okamisna Magrisai. Dan buku puisi ini sempat diberi penghargaan meskipun hanya nominal. Kayaknya takut untuk dimenangkan, entah kenapa. Tapi kita mengejar kemenangan lain yang sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Di judul selanjutnya kami ingin mencoba merespon sebuah kenyataan kecil di masa kecil saya melihat televisi, melihat gangguan-gangguan, bukan gangguan terus televisinya kecil, banyak semut itu tidak. Tapi saya melihat bahwa kenyataannya televisi memang bisa membesarkan kita. Televisi pernah membesarkan saya dan bahkan juga pernah menghancurkan saya. Maka dari itu, dari sesuatu yang membesarkan dan menghancurkan itu barangkali di tengahnya kita menemukan kenyataan cinta yang sesungguhnya. Tapi mohon maaf, ini bukan urusan cinta kepada manusia. Saya sudah patah ya. Kalau di urusan Playboy, Tony kalah jauh lah. Nah, selamat pagi televisi adalah karena kita melihat kehancuran-kehancuran. Dengan televisi, kita hancur sekaligus kita dihidupkan kembali. Dengan melihat televisi, dengan begitu kita belajar hidup dan belajar mengukur kematian kita. Selamat pagi televisi! Selamat pagi televisi. Salam olahraga ya. Selamat pagi televisi. Kita tahu seperti apa televisi menjadi seorang diri yang mencuri banyak hal dari diri kita. Televisi yang memakan dari pagi hingga malam hingga pagi lagi dan kita tak tahu apa-apa. Seperti apa lagi? Kita tak tahu. Rupanya
Sebuah kesetiaan ditanam di lutut seorang bayi. Kau menatapku dengan penuh percaya diri. Bagaimana esok hari, bagaimana warna terbaik di antara ketupat pipi, tentang pertemuan yang berulang-ulang disepakati. Bagaimana suasananya nanti, bagaimana curah hidupnya nanti, saat kau dan aku bergandengan di antara keruntuhan kabar media yang berguguran di televisi. Saat kau dan aku bergandengan di antara kabar media yang runtuh berguguran di televisi, yang berguguran di televisi, yang berguguran di televisi, yang berguguran di televisi. Bagaimana kabarmu? Bagaimana makanmu hari ini? Begitu katamu, menjadi seperti tak kunjung kupahami lagi dan lagi. Terima kasih. Tentu meskipun saya melihat di sudut-sudut selain manusia
ada tumbuh-tumbuhan, ada mungkin bangsa-bangsa lain yang tidak kelihatan menyaksikan ini, tapi saya yakin itu adalah doa kita bersama untuk kebaikan kita bersama. Paling tidak ketika ada orang bertanya bagaimana makanmu hari ini, kita sudah cukup lega meskipun hanya masih bisa menelan ludah kita sendiri. Terima kasih kami Sim Langka, sebenarnya Sindu dan Langka, dan Pipin ini Sim Lantin karena jobnya Sim Lantin di pengajian umum dan sunatan itu langka, jadi mohon teman-teman itu Sim Lantin diundang. Kalau kami Sim Langka undangannya untuk ini misalnya patah hati, putus cinta, itu nanti mengundang kami. Jadi sedikit menghibur nanti mungkin. Pokoknya orang-orang kesepian, orang-orang kesakitan. Terima kasih untuk Kendal Open Fire 2026 segenap panitia, Mas Budi atau siapapun yang terlibat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi setidaknya semua itu adalah bisa dijadikan fiktif belaka juga boleh. Tapi kadang kita melihat kenyataan yang nggak ada bedanya dengan dunia fiksi, akhirnya ya sudah kita anggap segala hidup ini adalah fiksi, dan kita mencoba belajar menjadi diri kita, menjadi manusia, menjadi diri yang berbukan dan seterusnya. Karena bisa jadi dari kesederhanaan itu kita akan tahu bahwa dunia ini sebenarnya masih baik-baik saja, meskipun kadang orang dipercaya mencetak kitab suci dikorupsi, orang dipercaya untuk apa dikorupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.